Di sebuah kampung kecil di tepi laut, terdapat sebuah kisah seram yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, tidak ramai yang berani menceritakannya secara terperinci. Penduduk tempatan percaya bahwa sesuatu yang tidak dapat dijelaskan menghuni di lautan gelap yang melingkari perairan mereka, menunggu saat yang tepat untuk memanggil mangsa. Pada malam yang sunyi, tanpa angin dan hanya bunyi ombak yang halus memukul pantai, seorang pemuda bernama Arif sedang berkemas untuk keluar memancing. Dia telah berulang kali diingatkan oleh datuknya untuk tidak memancing selepas senja. Namun, si Arif ini penuh dengan semangat muda dan keberanian. Dia menolak kepercayaan lama itu. Baginya, lautan hanyalah lautan. Tidak ada yang perlu ditakuti. Malam itu, Arif memutuskan untuk memancing di laut yang lebih dalam, lebih jauh dari tempat biasa nelayan kampung. Ditemani oleh sepi malam dan cahaya bulan yang samar-samar, dia mendayung perahunya ke tengah lautan. Lautan malam itu lebih tenang dari yang biasa, seolah-olah dia memerhatikan setiap gerak-gerinya. Setelah melepaskan jorannya ke dalam air, tiba-tiba angin dingin berhembus tanpa disadari, membawa bau hanyir dan busuk yang menusuk hidung. Arif coba mengabaikannya, menganggap mungkin itu hanya bau laut yang biasa. Tetapi perlahan-lahan, perasaan tidak sedap mulai meresap ke dalam dirinya. Ombak yang tadinya lembut kini bergelora tanpa sebab. Kemudian, terdengar suara lembut, hampir seperti bisikan di telinganya. Suara itu seakan datang dari dasar laut, serak dan penuh dendam. Arif terhenti. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, namun tidak ada apa-apa yang kelihatan. Dia mulai merasakan ketidakselesaan yang mendalam, tetapi coba untuk tidak mempedulikannya. Namun bisikan itu muncul lagi, dan kali ini lebih jelas kedengaran. Pulang sebelum terlambat. Jantung Arif berdegup kencang, tangan dan kakinya mulai menggigil. Namun, rasa egonya memaksa untuk terus bertahan. Mungkin ini hanya halusinasi akibat terlalu lama berada di laut. Tetapi ketika dia menundukkan kepalanya ke laut, dia melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Sesosok wajah pucat yang menyeramkan terapung di bawah permukaan air, memandang ke arahnya dengan mata yang kosong. Arif terkejut, jatuh terduduk di perahunya. Dia menggosok matanya, berharap apa yang dia lihat hanyalah ilusi. Tetapi wajah itu muncul lagi. Perlahan-lahan dari kegelapan lautan, muncul tangan-tangan kurus dan panjang yang menjulur ke atas, seperti ingin meraih kakinya. Ketakutan mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Arif segera menarik tali pancingnya, berusaha mendayung perahunya kembali ke tepi pantai. Namun, semakin dia mendayung, semakin jauh perahunya dari daratan. Angin kencang mulai bertiup dan ombak semakin menggila, seolah-olah lautan ingin menelan dirinya hidup-hidup. Tiba-tiba perahunya terhenti, seperti ada sesuatu yang menahannya dari bawah. Dengan perasaan yang panik dan keadaan yang cemas, Arif menundukkan pandangannya ke air, dan apa yang dia lihat membuatkan darahnya seakan beku. Di bawah perahunya, tubuh-tubuh manusia terapung, wajah mereka kosong dan mata mereka putih sepenuhnya, seperti mayat yang telah lama tenggelam di dasar laut. Mereka menghulurkan tangan, menarik perahu Arif ke dalam lautan. Dia menjerit meminta pertolongan, namun suaranya hilang dalam kegelapan malam.
Tiada siapa yang mendengar. Dalam keadaan yang cemas, tiba-tiba sebuah tangan dingin meraih kakinya dan menariknya ke dalam air. Arif coba melawan tetapi usahanya sia-sia. Perlahan-lahan tubuhnya ditarik semakin dalam. Air mula memenuhi paru-parunya dan pandangannya semakin kabur. Saat itulah dia mendengar suara itu sekali lagi. Kali ini suara itu sangat jelas kedengaran. Kau seharusnya mendengar amaran kami. Keesokan harinya, perahu Arif ditemui terdampar di tepi pantai. Tetapi perahunya kosong. Tiada sesiapa yang tahu apa yang terjadi kepadanya, dan mayatnya tidak pernah dijumpai. Penduduk kampung hanya mampu menggeleng, menyadari bahwa kisah lama tentang panggilan dari lautan gelap telah mengambil seorang lagi mangsanya. Kini setiap kali ada yang berani mendayung jauh ke laut selepas senja, mereka tahu ada sesuatu yang menunggu. Bisikan dari dasar laut itu masih terus memanggil, mencari jiwa yang tersesat di lautan malam yang gelap dan penuh misteri.